Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa pentingnya suatu ketahanan nasional bagi suatu bangsa untuk mencapai cita-cita luhur bangsa. Lalu, ketahanan nasional ini adalah suatu kemampuan bangsa untuk melindungi atau mempertahankan kesatuan, dan daya dukung bangsanya terhadap tantangan, gangguan, hambatan, atau gangguan dari negara lain. Dalam konteks negara Indonesia, konsepsi pertahanan nasional ini sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Nasional Negara Indonesia tahun 1945. Menurut Tim Nasional Dosen PKN pada tahun 2016, ketahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan suatu negara dalam kekuatan nasional dalam mempertahankan suatu negara dan bangsa. Nah, selanjutnya itu adalah sifat-sifat ketahanan nasional yang terdiri dari beberapa. Nah, yang pertama itu adalah mandiri. Mandiri itu adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Nah, yang ketiga itu adalah menunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integritas yang diartikan terwujudnya kesatuan dan kepanduan yang seimbang. Nah, selanjutnya itu adalah wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tingkat suatu negara. Nah, selanjutnya itu adalah dinamis. Dinamis itu artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan atau menurunkan tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Nah, yang terakhir itu adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Menurut Besri, tahun 2002 mengemukakan bahwa unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional yaitu yang pertama, ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seseorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua adalah ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dan dalam rumah tangga. Yang ketiga, ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Dan yang terakhir, ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Menurut Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, konsepsi ketahanan nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang diistilahkan sebagai GATRA. GATRA Ketahanan Nasional Indonesia dinamakan Astra Gatra atau 8 Gatra yang terdiri dari 3 Gatra dan Pancagatra atau 5 Gatra. Adapun 3 Gatra terdiri dari yang pertama Gatra kedudukan geografi, yang kedua Gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang terakhir Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra terdiri dari 1 Gatra ideologi, 2 Gatra politik, 3 Gatra ekonomi, 4 Gatra sosial budaya, serta Gatra pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek Astagatra secara terpisah, melainkan meninjaunya secara berhubungan, di mana aspek yang satu senantiasa berhubungan erat dengan lainnya, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Ketahanan nasional dari aspek Trigatra. Yang pertama ialah aspek kedudukan geografi. Geografi atau wilayah yang menentukan kekuatan nasional negara karena geografi di dalamnya berbentuk luas, posisi geografis, dan daya dukung wilayah negara. Selanjutnya adalah aspek kekayaan alam. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber daya alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya adalah aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dan pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup atau geografi baik fisik maupun sosial. Selanjutnya ialah ketahanan nasional dari aspek Pancagatra. Pancagatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya dan hankam. Dipilihnya 5 aspek tersebut dalam kehidupan nasional karena adanya tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan atau TAHG yang dihadapi oleh suatu bangsa selalu ditunjukkan pada aspek-aspek tersebut.
Selanjutnya adalah aspek politik. Dalam banyak hal, politik dikaitkan dengan kekuasaan dan kekuatan. Lain dari itu, masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah negara dan kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah. Selanjutnya, perjuangan untuk memperoleh kekuatan dan kekuasaan tersebut berubah menjadi perjuangan untuk merebut dan menguasai pemerintah. Dalam gatra politik, ini yang terpenting adalah kebijakan pemerintahan sesuai dengan tuntutan dan keinginan rakyat, sistem pemerintahan yang demokratis, dan politik luar negeri yang bebas aktif. Selanjutnya ialah aspek ekonomi. Dalam gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan perekonomian, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Inilah fondasi perekonomian nasional yang harus kita bangun. Pembangunan perekonomian tergantung pada banyak hal, di antaranya kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan lapangan kerja, modal, iptek, manajemen, industrian, dan jasa. Selanjutnya adalah aspek sosial dan budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang timpang dengan segala kondisi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Yang terakhir ialah aspek pertahanan dan keamanan. Gatra pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang pertahanan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen dan pertahanan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung terutama dalam hal membentuk ancaman militer. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi buku pembanding kelompok kami, dan saya ini mendapatkan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional ini berasal dari kata tahan dan nasional. Tahan itu berarti artinya kuat, dan nasional itu berarti bangsa. Secara etimologi, ketahanan nasional ini merupakan suatu kemampuan bangsa untuk mempertahankan negaranya terhadap ancaman negara lain. Lalu secara terminologi, ketahanan nasional ini memiliki 3 wajah. Yang pertama itu konsepsi, lalu yang kedua itu ada kondisi, dan yang terakhir ini strategi. Nah, yang pertama itu kan ada konsepsi. Konsepsi itu adalah mengacu kepada ajaran Asagatra yang dimana menggunakan pendekatan komprehensif untuk menanggulangi ancaman terhadap aspek alamiah dan sosial. Lalu kondisi ini menggambarkan suatu ketahanan nasional negara pada waktu tertentu yang senantiasa berubah. Lalu yang terakhir ini strategi. Strategi ini mengacu kepada ajaran Asagatra juga yang dimana itu menggunakan pendekatan komprehensif dalam menanggulangi ancaman. Lalu selanjutnya ini ada upaya bela negara. Upaya bela negara ini tidak selalu dengan menggunakan senjata. Upaya bela negara ini juga bisa dilakukan dengan sikap dan perilaku warga kita terhadap bangsa kita. Dengan menyadarkan betapa pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, kita sudah termasuk dalam upaya bela negara tersebut. Lalu dalam bela negara ini juga kita memiliki ancaman. Ancaman itu ada 2 dibagi. Yang pertama itu ancaman militer. Ancaman militer itu yang menggunakan senjata, dan ancaman yang kedua ini ancaman nir-militer, yang dimana yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Kedua ancaman tersebut sangat membahayakan bagi suatu negara, karena itu sangat membahayakan juga. Lalu terakhir ini, dengan kita mempelajari betapa pentingnya ancaman ini, kita juga mempelajari upaya bela negara juga. Dalam menghadapi ancaman, kita perlu mengenali jenis-jenis ancaman itu, dan juga kita harus mengidentifikasi upaya bela negara yang sesuai dengan ancaman tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Yang B adalah menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional. Tahukah Anda tentang negara Yugoslavia? Ya, negara tersebut sekarang tinggal kenangan. Kenapa? Karena wilayah itu kini terpecah belah menjadi beberapa negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perang saudara antara negara-negara tersebut. Negara Yugoslavia merupakan negara terbesar di Semenanjung Balaka. Namun,
Karena terjadinya peperangan pada tahun 1900-an sampai pada tahun 2001, ini menyebabkan negara tersebut menjadi terpecah belah. Sama halnya dengan negara Indonesia pada tahun 1997 sampai 1908, kita tahu bahwa terjadinya krisis ketahanan nasional di ekonomi, yaitu krisis moneter. Hal ini menyebabkan beberapa hal kesenjangan politik antara wilayah di Indonesia. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya ketahanan nasional atau ketahanan yang dimiliki oleh negara-negara Yugoslavia dan Indonesia. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SKOAD. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari negeri Cina dan masuk ke Indonesia. Bahkan Gerakan Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September tahun 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunisme, padahal negara-negara lain itu banyak yang berguguran? Jawabannya adalah karena bangsa Indonesia itu memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Nah, selanjutnya, pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya Gerakan 30 September atau PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Nah, selanjutnya sekarang ini sebagai pengganti garis besar haluan negara atau GBHN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi, atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN tahun 2010 sampai 2015. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misal ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditentukan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditentukan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astragatra yang berarti 8 unsur, elemen atau faktor. Sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan kepada kita bahwa ketahanan nasional kita mampu menangkal segala ancaman yang ada, sehingga bangsa Indonesia tidak tercerai dan tetap adanya NKRI. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah ketahanan nasional akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sehingga kondisi gambaran ketahanan nasional bisa berubah-ubah, kadang bisa naik dan kadang bisa turun. Dan urgensi ketahanan nasional. Nah, esensi dan urgensi ketahanan nasional ini sudah dikemukakan sebelumnya. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astaghatra. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapatkan banyak kajian dari para ahli. Contohnya dalam buku Morgenthau, yaitu judulnya adalah Politics Among Nations: The Struggle for Power on Peace, mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor relatif, stabil atau stable factors, terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor relatif berubah atau dynamic factor. Nah, selanjutnya itu ada Alfred Heyer Mahan dalam bukunya dengan judul The Influential Soft Power of Story, mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur geografi. Selanjutnya itu ada 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu pertama adalah gatra, letak, dan kehidupan.
itu adalah gatra keadaan dan kekayaan alam. Ketiga itu adalah gatra keadaan dan kemampuan produk. Nah, selanjutnya itu ada 5 aspek kehidupan nasional atau pancagatra, yaitu pertama, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya atau sosbud, dan gatra pertahanan dan keamanan atau hamkar. Wilayah negara dapat berupa negara bentuknya pantai, kepulauan, bahkan kontinental. Nah, pertama itu luas wilayah, ada negara dengan wilayah yang luas dan ada negara dengan wilayah yang sempit atau kita sebut dengan kecil. Nah, kedua itu adalah posisi geografis, astronomis dan geologis negara. Nah, yang ketiga itu adalah daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang quantitable dan ada wilayah yang untouchable. Selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk gatra. Gatra itu terdiri dari gatra penduduk, yaitu yang sangat besar mempengaruhi terhadapnya upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Nah, yang kedua itu adalah gatra ideologi yang menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa Indonesia, baik mempersatukan yang penting maupun yang tidak penting. Nah, selanjutnya itu adalah pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan yang berupa salah satu indikator ketahanan nasional. Nah, yang pertama itu adalah potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Ketiga itu pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Nah, yang terakhir itu adalah kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Selanjutnya itu adalah gatra politik yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan dalam suatu negara. Nah, selanjutnya itu adalah gatra ekonomi. Gatra ekonomi ini diajarkan oleh suatu negara berupa kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih lagi di era global pada saat ini. Nah, selanjutnya itu adalah gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai dalam budaya itu sangat penting dalam mempertahankan ketahanan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada gatra pertahanan. Gatra pertahanan ini berupa keamanan negara. Demikian dari video hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.